Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya sama dengan NIM 4 10 2006 Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah. Yang mereview hasil ujian akhir semester asal tahun akademik 2020-2025 dengan mata kuliah matematika dasar dosen pengampu Pembimbing Andi Buatari MPB. Soal pertama, dari 2 artikel jurnal ilmiah terbaru di mata saya terkait topik logika matematika pada sistem informasi. Buatlah review dari 2 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal. Relokasinya artikel jurnal dengan topik kontribusi dampak artikel pada sistem informasi. 3. Membuat tema dan jurnal judul baru, penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat. Artikel pertama dengan judul pelatihan penggunaan TOLSBK untuk pembuatan web otomatis dalam penerapan logika fisik. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Abstrak, penelitian ini menunjukkan kalau mahasiswa TI itu bisa banget diajarin buat nentuin tema skripsi. Yang 4 tuh, bikin aturan otomatis pakai web. Bagian metode respon analis dengan model algoritma J48. Penelitiannya simpel tapi efek besar. Hasil kuesioner bilang 94% serta merasa terbantu banget tanpa harus konsultasi ke pakar. Kita bisa lihat dalam jurnalnya. Saya mencarinya dengan di sini. Buat pelatihan ini diadakan karena banyak mahasiswa kurang paham dan kurang terampil saat PWK. Makanya mereka jadi lambat kalau mau coba metode yang lebih rumit. Dibikin aturan otomatis pada logika fisik proses dengan aturan yang itu biasanya butuh ahli dan menganggap waktu serta biaya, dan itu sering jadi tantangan buat mahasiswa. Kita bisa lihat di sini. Mahasiswa saya di teknik informatika satu, teknik informatika sangat minim ya pengalamannya. Jadi dibuatlah aplikasi. Metode penelitiannya itu pelatihan ini pakai WK dengan metode visual analisis dan algoritma J48. Visual analisis itu di apa masalahnya, terus dianalisis dulu terlebih dahulu dengan menggunakan, baru kemudian kita pakai algoritma J48. Maksud dari ini karena tujuannya itu buat cari masalah, buat cari apa masalahnya dulu, biar kegiatan yang dilakukan itu benar-benar bermanfaat dan dapat sasaran peserta. Pelatihan ini lebih ke instruksi langsung dan diskusi supaya peserta bisa paham lebih cepat gitu. Kita analisisnya seperti ini. Dari jurnalnya itu analisis seperti ini. Baru kemudian di dalam aplikasi mereka itu ada fitur-fiturnya algoritma J48 gitu. Hasil dari studi algoritma J48 memberikan panduan untuk penentuan nasib sendiri dengan tingkat akurasi 94%. Sementara itu pelatihan bikin orang lebih paham tentang cara mengelola info yang terkait algoritma fisik itu. Banyak pengguna yang bilang kalau pakai WK itu penting banget, terutama buat penelitian yang berbasis kecerdasan buatan.
Ini metodenya. Ya, ini hasil kuesioner dari penggunaan mereka, kemudahan dalam penggunaan mereka. Mereka merasa terbantu gitu. Kesimpulannya, dari tes pelatihan mereka ini, ternyata berhasil banget tingkatin pengetahuan siswa dalam bikin aturan otomatis pakai logika fisik dengan ketepatan sampai 94%. Ini ngebantu siswa buat ngembangin riset yang bagus kecerdasan buatan itu. Itu bisa lihat di sini. Referensinya dapat dari ini. Kritik metodenya, metode pelatihan cuma 4 model algoritma J48 saja, yaitu fiturnya algoritma J48 saja gitu. Nggak coba explore mode lain atau fitur lain di BK. Dan nggak didukung dengan aplikasi nyata dari akhirnya yang dihasilkan. Jadi efektivitasnya itu cuma dilihat dari pelatihan aja gitu. Kualitas analisisnya ini, artikel ini nyajiin analisisnya oke. Soal pelatihan pelaksanaan pelatihan dan hasil kuesioner. Lebih banyak fokus ke data hasil pelatihan tanpa evaluasi mendalam. Soal manfaat praktis dari aturan otomatis yang dihasilkan. Relevan dengan topik ini, artikel ini fokusnya lebih ke pengembangan keterampilan KBK untuk membuka fungsi yang memang langsungnya berhubungan sama topik informasi dan kecerdasan buatan. Kontribusi pada teori ini itu memberikan kontribusi penting banget buat pendidikan praktis teori logika pusing dengan alat bantu BK dengan metode Fishman analysis, model algoritma model algo fitur ya. Walaupun aplikasinya praktis terbatas, tapi pelatihannya menambah wawasan dan pentingnya alat dan meningkat dalam sistem informasi. Hubungan antara artikel ini menitik beratkan ke pelatihan pembuatan atau logika fisik pakai WK dengan metode Fishman analysis, model atau fitur algoritma J48. Perbedaannya dan persamaan berfokus ke pelatihan praktis pakai WK buat aturan otomatis berbasis diskusi yang lebih berbasis edukasi buat tingkatin kompetensi mahasiswa dalam pakai alat analisis data. Ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel ini nawarin pelatihan praktis pakai WK buat bikin aturan otomatis berbasis diskusi tanpa perlu konsultasi pakar. Jadi fokusnya ke pengembangan keterampilan mas teknik gitu. Lanjut ke jurnal 2. Kelemahannya ini fokus cuman ke algoritma J48, jadi kurang eksplorasi model lain di WK. Pelatihannya dari bikin interaksi langsung agak terbatas. Hal yang perlu diperbaiki itu pelatihannya sebaiknya juga mencakup algoritma lain di WK, seperti clustering atau regresi, supaya wawasan peserta lebih luas. Hasil aturan otomatis itu perlu diuji dalam dosis nyata buat penilaian manfaatnya. Hal yang perlu dikembangkan itu sertakan algoritma lain di WK, seperti clustering atau regresi untuk tambah wawasan dan hasil aturan otomatis harus diuji di dosis nyata. Kombinasikan WK dengan alat lain atau platform berbasis cloud bisa tambah fleksibilitas dan dukungan untuk skala besar. Usulan pengembangan itu tambahin materi pelatihan berbasis proyek nyata supaya lebih praktis dan relevan dalam dunia kerja gitu. Hasil temuannya pelatihan mereka membantu mengerti dan bikin aturan otomatis berbasis logika fisik
Tingkatin keterampilan buat pengembangan sistem cerdas. Dampak pada tekniknya itu berdampak pada peningkatan keterampilan teknis mahasiswa dan memperluas penggunaan logika eksekusi dalam sistem informasi berbasis kecerdasan buatan. Lanjut artikel kedua. Dengan jumlah ISA sistem hemat sistem dan teknologi informasi diwujudkan dan grafis. Pelima air secara otomatis menggunakan heuristik. Dengan abstrak itu mirip dengan secara ditemukan pada pakai logika dan sensor ultrasound yang tujuannya itu supaya lebih akurat dibanding pengukuran. Alat itu membantu banget pinpoint kondisi tanah apa dan basis tersebut. Kita bisa lihat di sini ya abstraknya. Pendahuluan itu pentingnya sistem otomatis karena sistem otomatis ini bisa banyak buat menghindari kesalahan pengawasan manual dan mengurangi kelebihan. Pengawasan manual seringkali enggak ketat dan tidak efisien. Balik hanya begini. Teknologi logika fokus hadir buat kasih solusi yang lebih tepat dan efektif. Kita sedang di sini. Metode blending itu akan bisa jadi terus dihajar pesompat buat import udara dalam tangki dan sensor aliran air buat ukur keluar udara. Logika Mamdani ini dipakai buat menentuin tingkat pengisian udara berdasarkan data sensor. Sistem ini diuji pakai menjelak buat mastiin informasi pengukurannya. Hasil dan bahasannya itu melihat dari studi ini alat ini secara cepat memantau volume udara di dalam tangki dengan sensor ultrasound. Hal ini menunjukkan status pengisian melalui wilayah memberi muatan langsung bagi pengguna. Dan simulasi di Makulak membuktikan kemampuan majelis Mamdani ini dalam menjelaskan data untuk keluaran yang jelas. Simpulannya, kita bisa lihat di sini ya. Untuk simpulannya, sistem dengan logika itu juga efektif banget dan meningkatkan efisiensi dan kecepatan saat deteksi volume udara di wujud sensor ultrasonik dan sensor mineral. Ini dan hasilnya di status pengisian air secara rutin. Jadi lebih gampang buat kelola air bisa mengurangi kondisi. Hasilnya itu artikel ini juga punya ide menarik soal penerapan eksekusi buat mengontrol volume udara dan itu pakai sensor. Referensinya didapat dari daftar rujukan untuk dan kasus tambahan. Kritik metodenya metode yang dipakai itu cuma uji coba simulasi di MATLAB tanpa dibandingkan sama teknologi lain. Walaupun ada hasil eksperimen, tapi masih butuh validasi yang lebih luas di kondisi nyata. Kualitas analisisnya cukup mendalam ya analisisnya, terutama soal pengolahan data sensor dan penerapan logika fisik. Tapi artikel ini lebih fokus ke penyajian dan eksperimen daripada eksplorasi demokratis dari aplikasinya. Relevan dengan topik artikel ini fokus pada prinsip logika fusi yang bagian dari logika matematika bagaimana informasi otomatis yang bisa bantu pantau volume udara.
cara relevan dengan topik. Kontribusi pada teori penelitian strategi memperkuat penerapan logika memungkini dalam pengendalian volume udara secara otomatis. Kontribusinya ada di validasi penggunaan fungsi buat olah data. Dan supaya mendukung putusannya yang dihasilkan lebih cerdas. Dengan tematik antara artikelnya ini, artikel ini lebih fokus pada implementasi teknis buat pantau volume air secara otomatis dengan guna sensor ultrasonik dan logika fusi. Perbedaan dan persamaan dari artikel 1 dan 2 ini, artikel kedua lebih ke eksperimen teknis dan pengujian pakai perangkat keras buat bikin alat otomatis yang bisa dipakai langsung. Dua-duanya itu sama-sama menggunakan logika fusi, tapi pendekatannya beda. Ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel ini pakai logika fusi Mondani buat pantau volume air otomatis pakai sensor ultrasonik HCSS 04. Inovasinya ada di integrasi sensor dengan algoritma fusi buat deteksi tiga status air. Ada penuh, setengah, kosong. Nampilin hasilnya pakai LED gitu. Kelemahannya cuma diuji di lab, belum tahu bagaimana performanya. Kalau dipakai di dunia nyata, gak ada perbandingan sama metode lain kayak di IoT atau machine learning. Fitur standar nggak ada ketambahan kayak kontrol jarak jauh, jadi tidak ada susah sih. Hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Perlu pengujian lebih mendalam di kondisi dunia nyata dengan berbagai faktor eksternal. Tambahin fitur IoT buat penerapan yang lebih praktis. Hal yang perlu dikembangkan perlu diuji dalam kondisi lingkungan yang lebih beragam. Misalnya suhu ekstrim atau kelembapan tinggi. Dan dibandingkan dengan metode lain seperti IoT atau machine learning buat menilai efisiensi dan efektivitas sistem. Tambahin sistem IoT buat memantau jarak jauh dan data routing yang bisa diakses lewat aplikasi atau web. Jadi lebih praktis. Usulan pengembangan itu kombinasikan dengan aplikasi Yield buat ngasih notifikasi langsung kalau tadi perlu diisi ulang. Hasil temuannya, sistem otomatis mendeteksi volume air pakai logika fusi Mondani berbasis sensor ultrasonik dan aliran air. Tiga tingkat pengisian lambat lamar cepat ngebantu ngambilin keputusan. Dampak pada teknisnya itu berkontribusi pada otomatisasi pengelolaan sumber daya air, bikin sistem informasi yang efisien dan terintegrasi. Dari dua artikel di atas, bisa digali konteks barunya. Integritas IoT pada sistem pendeteksi volume air basis fusi logik untuk pemantauan jarak jauh. Dan pengembangan pelatihan mereka untuk meningkatkan kemampuan integritas logika fusi pada proyek nyata. Sekian jawaban dari was ujian. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.